Kalau buah sulung biasanya hari panen diambil satu keranjang yang terbaik dari hasil panen itu buah sulung. Ya, bukan seluruh hasil panen bulan itu diberikan. Nah, makan apa? Seperti pemahaman orang selama ini, gaji pertama setelah kerja diberikan, atau setiap Januari memberi buah sulung, gaji bulan Januari diberikan untuk gereja. Ini sebenarnya tidak tepat. Kalau tergerak untuk itu ya silahkan, tapi tidak ada aturan bagi orang Kristen demikian. Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita memasuki episode 1111 ya. 1111. Mari Pak Edi kita mulai. Seorang wanita usia 55 tahun, status menikah, tinggal di Jawa Timur, Jemaat GSKI Online. Salam Pak Eras, Bapak Rohaniku dan tim Abam yang terkasih. Saya bersyukur selalu mendapat nasihat yang meneguhkan, menegur dan yang mengingatkan. Begini Pak, saya menikah selama 25 tahun, selama itu pula saya tidak punya komunikasi yang baik dengan suami. Berawal dari ketika menikah pertama kali, saya mendapati suami suka berjudi. Ketika pacaran tidak nampak sama sekali. Sekarang judi online, nonton pornografi dari online, saya kecewa, tapi berusaha untuk menerima karena sudah masuk ke pernikahan. Bertahap dan makin parah hingga 25 tahun ini. Pak Eras, saya terus mencari kenapa dan untuk apa saya bertahan seperti ini. Pak, apakah hidup dengan orang yang tidak punya empati termasuk pelayanan kepada Tuhan? Akhir-akhir ini saya berpikir bagaimana ketika saya jatuh sakit nanti. Saya malu kepada Tuhan atas segala kekeliruan keputusan memilih menikah. Suami sama sekali tidak peduli. Kami bagaikan dua orang asing yang hidup dalam satu rumah tanpa tujuan. Saya tidak punya anak karena saya tidak berani jatuh pada keputusan hidup yang salah lagi. Pertanyaan saya, apakah saya tetap diam seperti ini atau keluar dari pernikahan ini, Pak? Saya sudah mati rasa, seperti menggelinding tanpa arah. Tetapi saya selalu setia ikuti doa pagi, doa pribadi, mengisi otak saya dengan firman. Terima kasih kepada Pak Eras dan semua tim Abam yang memberi saya kekuatan. Saat doa pagi 17 Juni 2024, saya menangis dengan hebat. Saya ingin memeluk Tuhan dan saya ingin pulang kepada Tuhan. Jangan mengupayakan perceraian, digantung saja. Ya, situasi Anda yang seperti ada di atas tunggu, jadi seperti atas tunggu panas terus. Coba Anda bertahan. Situasi itu akan membuat kamu matang dan dewasa. Keadaan ini tidak akan berlangsung terus-menerus, karena Tuhan pasti akan bertindak. Jadi jangan kamu bertindak sebelum Tuhan bertindak. Tunggu Tuhan bertindak, kamu tetap hidup bersama dengan Dia, tetap tunjukkan perilaku yang agung dan unggul sebagai anak-anak Allah. Siapa tahu dia bisa bertobat. Kalau tidak, ya sudah. Ya, kalau dia hanya nonton film-film porno, ya saya kira kalau kamu memenuhi kebutuhan biologis masih bisa. Tapi kalau dia main perempuan di luar, kamu harus menolak berhubungan badan dengan suami ini. Jadi tetaplah mencari Tuhan bersama saya, ya, mencari Tuhan melalui True.id, doa pagi dan lain-lain. Kamu akan bertambah dewasa. Yuk, kita berkemas-kemas saja untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Keadaan ini menyempurnakan kamu. Jangan lari dari keadaan ini. Oke. Seorang wanita usia 55 tahun, status janda ceramati, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Barat, Jemaat Pentakosta. Salam Bapak Rohaniku yang saya kagumi dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mohon maaf apabila tulisan saya ini terlalu panjang, Pak. Saya seorang ibu, punya 3 anak laki-laki dan semuanya belum menikah. Saya ingin bertanya Pak Eras mengenai konsep perpuluhan. Apakah perpuluhan itu harus dikembalikan sepenuhnya, sementara ada kebutuhan yang mendesak? Yang pertama, ini belum selesai dibaca ya, tapi saya jawab dulu. Yang pertama, kita harus menyadari seluruh harta kita milik Tuhan. Perpuluhan itu sebenarnya hanya untuk orang Israel.
Tetapi kalau orang mau belajar berkomitmen memberi 10% dari gajinya atau penghasilannya, ya tidak salah. Tapi yang benar, yang ideal adalah seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Lalu berapa persen yang kita harus berikan untuk pekerjaan Tuhan? Semua harus tergantung pada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan pimpin. Ya. Nah, kalau kamu sedang dalam kebutuhan mendesak lalu tidak punya uang, ya kebutuhanmu itu pun pekerjaan Tuhan. Jadi pakailah untuk kebutuhan tersebut. Ingat bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, seluruh hidup kita adalah pekerjaan Tuhan. Kelola hartamu untuk kemuliaan Allah. Oke. Sebelum suami saya meninggal, dia adalah seorang buruh pabrik. Suami saya meninggal tahun 2021 karena sakit. Karena suami saya karyawan tetap, jadi suami saya memiliki jaminan hari tua serta jaminan kematian. Jaminan tersebut baru bisa dicairkan oleh pihak BPJS bulan Mei tahun ini. Karena sebelumnya pihak perusahaan sudah lama menunggak iuran ke BPJS. Apakah 10% dari nominal tersebut sepenuhnya saya kembalikan ke gereja, Pak? Oh, ya kamu tanya Roh Kudus. Di sini total nominalnya 86 juta ya. Ya. Kamu tanya Roh Kudus ya. Terus. Begini Pak, saya bingung. Saya tidak bermaksud perhitungan mengingat saya punya kebutuhan yang mendesak. Seperti atap dapur rumah saya sudah lama rapuh dan pintunya juga sudah mulai rusak. Yang memang sudah lama harus diperbaiki karena saya takut kalau hujan besar lama-lama bisa ambruk. Sedangkan biaya untuk memperbaiki yang rusak saja sama atapnya cukup besar. Ditambah anak saya yang paling kecil tahun ini mau daftar kuliah dan tentu sisanya untuk modal saya berdagang. Selama ini saya dibantu anak saya untuk kebutuhan sehari-hari. Anak pertama saya kerjanya ojek online, anak yang kedua baru bekerja, itu pun dengan status karyawan kontrak dan anak yang ketiga mau kuliah. Mohon pencerahannya Pak, mengenai perpuluhan ini. Terus terang saya bingung Pak, mau mengembalikan perpuluhan ini namun saya takut biaya kebutuhan ini tidak tercukupi. Setelah saya hitung-hitung Pak, ternyata tidak tercukupi untuk biaya kebutuhan yang mendesak itu. Apabila dipotong untuk perpuluhan tersebut. Sekali lagi mohon nasihatnya Pak untuk saya. Saya mau ikuti nasihat Pak Eras saja. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati Pak Eras beserta seluruh tim Abang. Saya katakan bahwa seluruh hidup kita itu pekerjaan Tuhan. Biaya anak sekolah itu untuk Tuhan. Rumahmu yang harus diperbaiki itu juga pekerjaan Tuhan. Jika memang rumah itu untuk tempat kamu tinggal dan kamu adalah bait Allah. Yang penting motivasi hatimu. Kamu lakukan semua ini untuk Tuhan atau untuk siapa? Roh Kudus akan pimpin kamu. Jangan merasa berdosa dengan tidak memberi perpuluhan. Tapi juga jangan merasa kamu sudah memenuhi kewajibanmu dengan memberi perpuluhan. Misalnya 66 juta tadi, kau beri perpuluhan 8 juta, lalu kau merasa sudah selesai tugasmu. Kewajiban kita hidup suci menyenangkan Tuhan itu lebih dari uang yang bisa kita berikan. Roh Kudus akan beri kamu hikmat nanti. Dan ajaib sekali hikmat. Oke. Seorang wanita usia 50 tahun, status menikah, memiliki satu anak tinggal di Banten. Salam Pak Eras, saya seorang ibu rumah tangga, putri saya usia 19 tahun berkuliah di Universitas Negeri di daerah Rawamangun. Suami saya usia 57 tahun dan seorang guru les. Pak, saya baru tahu ternyata anak saya sudah berpacaran dengan pria beragama lain. Pria itu adalah teman sekelasnya umur 20 tahun. Mereka sudah pacaran sejak 6 bulan yang lalu. Saya dan suami saya sangat shock, Pak. Karena sudah sejak lama kami mengajarkan tidak boleh pacaran selagi kuliah. Pacaran boleh kalau sudah bekerja. Menurut dia itu tahu kalau dia salah. Tapi sekarang katanya dia udah sayang banget sama laki-laki itu. Sebagai informasi, putri kami ini dari sejak umur 4 tahun mengidap asma. Jadi sejak dia kecil kami terbiasa bolak-balik ke dokter dengan keadaan keuangan yang termasuk pas-pasan. Karena pemasukan dari pekerjaan tidak mencukupi. Kami hanya mengandalkan tabungan yang semakin lama semakin menipis. Jadi hidup kami sangat hemat dan saat itu kami juga termasuk protektif ke putri kami. Karena keadaannya yang mudah sakit itu. Putri kami ini juga rutin ikut ibadah online setiap minggu jam 11 pagi. Dan kalau hari Sabtu dia ikut 2 malam dengan saya 30 menit. Tapi kalau 2 pagi, saya belum bisa memaksanya untuk ikut. Karena saya kasihan dengan kondisinya yang sudah lelah kuliah. Perjalanannya 2 jam, pulang pergi sudah 4 jam. Belum lagi tugas-tugas yang banyak. Yang dia kerjakan sampai malam hingga
jam 12 malam hingga 1 pagi. Pak, saya menyesal. Apa karena kami kuliahkan di universitas negeri, jadi putri saya berpacaran dengan pria dari agama lain? Pak, putri saya ini berkuliah dengan biaya sendiri dari menggambar online. Karena kalau dari penghasilan les sangat tidak mencukupi. Dan kami juga masih mengandalkan tabungan kami yang sudah semakin menipis. Yang setiap bulan makin berkurang. Waktu itu dia masuk jalur SNBP. Jadi uang kuliahnya murah, cuma 4 juta per semester. Dia juga sering mengeluh kalau dia itu kurang bisa bergaul. Dan pria itu menurut dia cukup dewasa untuk diajak curhat, Pak. Tolong kami, Pak. Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih yang sedalam-dalamnya, Pak. Semoga Allah Bapa memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pengerja Abam yang sudah sangat memberkati kami. Catatan, putri saya juga pernah mengkonsumsi obat cemas waktu kelas 2 SMP selama 1,5 tahun. Oke, Pak. cukup. Oke. Yang pertama, kamu jangan marah dengan kasar terhadap istri, terhadap putri. Kamu harus tegas mengatakan bahwa kamu tidak setuju dia pacaran. Apalagi dengan orang yang beragama lain. Kamu harus tegas mengatakan, tetapi tidak usah harus marah. Sementara itu kamu beri perhatian yang limpah kepada anak tersebut, kasih yang tulus, doa, hanya Tuhan yang bisa menolong. Karena putrimu sedang jatuh cinta dengan atau dalam cinta pertama, first love. Dan ini memang berat. Tetapi Tuhan masih bisa menyelesaikannya. Ya, itu nasihat saya. Ya, tidak ada cara lain. Tapi ingat, jangan kasar sampai dia terluka. Ciptakan suasana rohani di rumah, serohani-rohaninya. Lagu-lagu dunia jangan diputar. Ya, televisi biar smart TV Anda biar menyiarkan khutbah dan lagu-lagu rohani. Dan itu yang akan memberikan pengaruh yang positif dan merebut istrimu dari tangan laki-laki yang tidak seiman. Oke, cukup itu. Seorang wanita usia 39 tahun, status janda cerai hidup, tinggal di Jakarta. Salah satu jemaat GSKI. Salam Bapak Rohaniku, tim moderator yang terkasih di dalam Tuhan, pecinta Abam dan pecinta Truth.id. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk saya dimasukkan dalam komunitas Abam. Dalam doa pagi yang diadakan 16 Juni 2024, selama berlangsung melalui pimpinan Roh Kudus, saya dapatkan kutipan dari Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang bicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Pecinta Ratu.id, setiap pergerakan yang kita lakukan saat ini adalah kerinduan hati Tuhan untuk kita lakukan. Pergerakan itu adalah gerakan hidup suci, gerakan berkemas-kemas, gerakan 24 jam di hadirat Allah, dan gerakan 2 puasa yang selama ini kita jalankan. Saya antusias saudara bisa mengikuti gerakan ini. Karena kerinduan hati Tuhan untuk kita melakukannya segenap hidup kita sebelum denyut jantung kita berhenti. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita semua ada dalam gerakan ini. Saya hanya dapat berkata kepada saudara, khususnya pecinta Truth.id, hidup suci itu indah. Menjadi pemburu-pemburu Tuhan itu indah. Walaupun banyak proses yang kita hadapi untuk kita lakukan gerakan ini. Bagi yang belum mengikuti gerakan ini, minta pimpinan Roh Kudus untuk membimbing saudara melalui Bapak Rohani kita dan hamba-hamba Tuhan di GSKI tentunya. Percayalah saudaraku, ketika Anda tidak lagi hidup wajar bagi dunia ini, sinyal yang diberi Tuhan kepada Anda bahwa Anda sedang dikasih Tuhan melalui hajaran dan didikannya terus berjuang sampai akhir. Salam langit baru, bumi baru. Terima kasih Bapak Rohaniku dan tim Abam. Tuhan Yesus kiranya melindungi Bapak dan tim Abam dalam setiap pelayanan. Terima kasih. Ini masukan ya, dan nasihat atau kata-kata pembangunan, membangun rohani kita. Tuhan memberkati Ibu Siti namanya. Tuhan memberkati. Ibu Siti usia 39 tahun. Tuhan membuat ibu akan menjadi terus berhikmat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Tuhan berkati. Seorang wanita usia 42 tahun status menikah,
memiliki 2 anak tinggal di Papua Barat. Salam Pak Eras, Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan hidup saya. Saya punya suami yang awalnya pelayan sebagai worship leader dan firman Tuhan. Tapi dia mempunyai sifat yang temperamen. Suami saya juga pernah berselingkuh dengan rekan pelayanannya. Seorang perempuan yang lebih tua 20 tahun, yang hidup berpisah dengan suaminya 12 tahun yang lalu. Pak, secara manusia, saya sangat sakit hati. Akan tetapi di saat suami saya minta maaf, saya sebagai anak Tuhan memaafkannya. Seiring berjalannya waktu, suami saya kembali fokus lagi melayani Tuhan sebagai worship leader. Kemudian saat ini dia punya kerjaan sampingan sebagai sopir online. Mulai dari situ, dia selalu bertemu dan berteman dengan seorang wanita. Dalam kurung wanita Wanita panggilan panggilan dan dan penghibur. sampai di sosial media pun berteman dan saling berkomentar. Sebagai istri, saya tidak nyaman dan itu saya sampaikan kepada suami. Tapi responnya marah-marah. Dia bilang saya selalu berpikir jelek tentang dia. Kemudian handphonenya dikasih password agar tidak bisa dibuka kecuali dia yang membuka. Semenjak itu Pak, kalau ada masalah sedikit saja, suami saya selalu tidak mau berbicara untuk menyelesaikannya. Setiap saya mau bicara, dia tidak mau mendengarkan, selalu menghindar, sampai-sampai tidak pulang ke rumah. Pernah juga ibu gembala kami memanggilnya, karena ibu gembala dapat pesan untuk disampaikan ke suami saya. Setelah ibu gembala bicara 4 mata dengan suami, akhirnya suami saya berubah baik walaupun hanya sementara. Kemudian ketika ada masalah sedikit saja, dia marah dan selalu pulang larut malam. Sebelumnya pernah sampai tidak pulang ke rumah. Saya yang selalu minta maaf duluan dan dia tidak pernah merasa bersalah. Dia tidak berpikir untuk minta maaf. Tadinya supaya dia berubah, tapi malah makin jadi, Pak. Sekarang selalu mengatakan saya goblok, gila, dan kelainan. Saya sudah tidak betah lagi, Pak. Sampai saya bilang ke dia, saya bukan orang gila. Saya kecewa sekali belum pernah ada orang yang mengatakan itu ke saya. Kemudian beberapa hari berikutnya saya WhatsApp dia, sekarang kita cari jalan masing-masing saja. Dalam kekecewaan saya, Pak, apakah sikap saya ini salah? Kalau saat ini saya sudah tidak mau bicara banyak dan seperlunya saja. Dan juga tidak pernah telepon dia lagi. Apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk menjaga kewarasan saya? Sementara saya harus jadi teladan buat kedua anak saya. Pak Eras, terima kasih. Tuhan berkati Bapak dan keluarga dalam tugas dan pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini kemudian beberapa hari berikutnya saya WhatsApp dia. Sekarang kita jalan masing-masing saja. Ini siapa namanya? Ibu ini ya. Kamu itu sebenarnya juga orang kepoh dan banyak bicara. Kamu mestinya diam saja. Tambah kau bicara, tambah kamu rasakan, tambah pahit. Sekarang kamu lakukan ini, nasihat saya. Kamu diam, tidak usah menasihati dia, tidak usah diajak berdialog, ya. Karena suamimu punya penyakit hiperseks atau libido ini tidak mudah diobati. Ketika 12 tahun sebelum ini ya, dia main gila dengan perempuan yang usianya lebih tua 20 tahun ya. Usia kalian sekitar 30 tahun waktu itu. Jadi suamimu gila dengan perempuan usia 50 tahun. Ini sudah kegilaan ya. Ini orang sakit dan tidak mudah sembuh. Kecuali Tuhan yang pukul dia. Jadi sekarang kamu hanya menunggu Tuhan bertindak. Diam, tunjukkan contoh yang baik untuk anak-anakmu, yang 2 itu. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan kamu keras, kasar, bahkan berkata-kata yang membuat dia merespon ucapanmu. Jangan bicara apa-apa, baik-baik saja. Kalau ngomong ya seperlunya, tidak perlu jangan bicara. Ya, saya kira itu ya. Cukup tunggu Tuhan bertindak. Oke. Seorang wanita usia 43 tahun status menikah, memiliki 1 anak, salah satu jemaat GSKI. Shalom Pak, biasanya saya dengar Truth.id online ibadah raya. Saya suka putar ulang di rumah. Suami saya biasanya tidak mau mendengarkan pujian penyembahan, tetapi langsung ke firman. Karena katanya malas dengar suara para MC. Tidak ada urapan. Maaf para MC.
Jadi dia bilang langsung saja ke firman. Jika saya tetap memutar, dia bolak-balik cari kesibukan lain. Akan tetapi Pak, sejak ada penyembahan 15 menit sebelum ibadah dimulai, dia mendengar dan bertanya, yang bawa pujian kok lain? Sampai dia mendekati televisi dan melihat siapa yang bawa penyembahan, dan itu adalah seorang pendeta Dari GSKI ya. dari GSKI. Dia tersentuh dengan urapan pendeta tersebut. Ya bukan saya, pendeta, salah satu pendeta kita. Salah satu pendeta. Lagu yang dia pimpin begitu kena di hati saya dan juga hati suami saya. Saya tahu dia tersentuh sampai dia berkata kepada saya, semoga Bapak Pendeta ini tetap dalam urapan Tuhan. Sehingga pujian penyembahan saja bisa menarik orang untuk datang pada Tuhan. Dan semoga MC yang lain juga bisa urapan seperti Bapak Pendeta ini. Amin. God bless you, Pak. Terima kasih. Ini respon bahwa ternyata Pre-service. pre-service memberkati. Oke. Salam untuk suamimu. Ya, Tuhan memberkati. Seorang wanita usia 47 tahun, status menikah, memiliki 2 anak tinggal di Jakarta. Salah satu jemaat karismatik. Salam Pak Erastus, saya tidak tahu apakah pertanyaan saya ini sudah ada pembahasan atau belum di Abang. Kali ini saya mau bercerita tentang anak pertama saya laki-laki, dia berusia 13 tahun. Tahun lalu anak saya baru baptis. Tiba-tiba kemarin ini dia bilang, kalau besar nanti, dia kalau sudah bekerja mau persembahan buah sulung dari penghasilan pertama dia. Saya agak kaget, masih usia segitu kenapa bisa berpikir begitu? Tapi saya bilang, tanya Tuhan dulu nanti kalau sudah punya penghasilan sendiri. Karena saya jujur, kurang paham dengan makna dan arti sesungguhnya dengan buah sulung ini. Karena pemahaman saya hanya tahunya perpuluhan saja. Maaf Pak Erastus, pemahaman saya walaupun sering baca Alkitab tentang buah sulung ini belum paham untuk zaman sekarang. Dan apakah diperlukan? Sebentar. Kalau perpuluhan jelas tahu ya, bangsa Israel ada 12 suku, satu suku tidak bekerja, yang 11 memberi persembahan untuk yang 12. Untuk yang satu yang tidak bekerja. Dari 12, satu suku Lewi tidak bekerja, yang 11 membagi miliknya 10 untuk suku Lewi. Tetapi perpuluhan juga digunakan untuk pesta pondok daun, juga dipakai untuk yatim piatu, dipakai untuk orang asing, dan kebutuhan lain. Itu. Kalau buah sulung biasanya hari panen, diambil satu keranjang yang terbaik dari hasil panen itu buah sulung. Ya, bukan seluruh hasil panen bulan itu diberikan, nah makan apa? Seperti pemahaman orang selama ini, gaji pertama setelah kerja diberikan, atau setiap Januari memberi buah sulung, gaji bulan Januari diberikan untuk gereja. Ini sebenarnya tidak tepat. Kalau tergerak untuk itu ya silahkan, tapi tidak ada aturan bagi orang Kristen demikian. Tapi kalau mau jadi komitmen ya bagus, tidak salah. Gitu ya. Oke, teruskan. Saya takut salah menyampaikan ke anak saya, biar tidak menjadi kesalahan dan dosa buat anak saya. Jika nanti dia lupa atau tidak sesuai yang dia berikan. Karena saya takutnya anak saya main janji tapi tidak mengerti. Anak saya memang tidak bilang janji, hanya bilang mau. Tapi saya tidak mencegah anak saya kalau memang dia bisa memberi buah sulung. Dari penghasilannya bila dewasa nanti, yang penting tidak salah memaknai arti buah sulung tersebut. Iya, kalau dia punya komitmen gaji pertama akan diberikan untuk pekerjaan Tuhan ya bagus. Itu buah sulung yang dia maknai tidak salah juga. Tapi buah sulung yang benar, tadi saya katakan dari seluruh hasil panen, diambil yang terbaik satu keranjang diberikan untuk Tuhan. Dalam hal ini untuk pekerjaan para Lewi, imam-imam di bait Allah. Ya. Terima kasih Pak Erastus atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Apakah sesungguhnya buah sulung untuk zaman sekarang ini? Apakah ini diperlukan untuk zaman sekarang? Sebenarnya tidak diperlukan. Seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Kita ini buah sulung, di mana seluruh hidup kita dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Cukup. Seorang wanita usia 52 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Tengah, salah satu jemaat Pentakosta. Shalom Pak Iras, mohon doa dan solusinya. Saya dari tahun 2019 tidak lagi dinafkahi suami, dan awal 2020 suami saya selingkuh. Kami tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah.
Dan waktu itu saya stres, sakit, ekonomi drop, sampai kami tidak makan. Kurang lebih 22 tahun berumah tangga, saya dan anak ditinggal suami sudah 4 kali. Tapi setiap suami saya pulang, saya menerimanya dengan baik dan memaafkannya. Tapi untuk kali ini, saya benar-benar serahkan dia, suami saya, kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, biar Tuhan yang bertindak. Saya sudah capek, Pak. Sekarang dia, yaitu suami saya, di kamar terus dari pagi, malam, dan pagi lagi. Saya sekarang mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh sama Tuhan dan fokus bekerja untuk biaya anak saya yang masih sekolah. Bagus. Ya. Kamu diam, lalu kamu lakukan ini. Kamu bijaksana sekali. Ya. Ketika anak saya ini Ketiga. ketiga anak saya ini, satu orang sudah ditanggung gembala sidang saya. Sedangkan 2 orang lagi masih menunggak di sekolah karena saya baru kerja. Anak saya 3 orang masih SMA, Pak. Saya membawa anak-anak ke gereja yang bisa membawa kami lebih dalam kepada Tuhan. Saya tidak terlalu memikirkan suami lagi. Saya hanya mendoakannya saja dan tidak lagi ada hubungan suami istri. Karena saya selalu diusir waktu di rumah. Sekarang saya menginap di tempat kerja karena keadaannya seperti itu. Wah. Mestinya kamu tidak meninggalkan rumah. Kalau mau meninggalkan rumah, biar dia. Biar kamu tidur di kursi, tidurlah di kursi, tapi jangan tinggalkan rumah. Ya, demi anak-anak, demi posisimu. Ya, oke. Menurut firman Tuhan, apakah saya salah, Pak? Kamu keliru kalau kamu tinggal di luar itu tidak cerdas kamu. Tetaplah di rumah itu. Berapa kali saya tegur, tapi dia tidak mau jawab. Jangan bicara lagi karena kamu juga sudah didiamkan. Tidak apa-apa. Jalani hidup ini di satu rumah. Kamu jaga anak-anak kamu dengan baik. Makanan yang saya masak dibuang. Jadi kalau dia mau buang itu, kamu jangan kasih dia makan lagi. Kosongkan meja. Kalau ada, makan untuk kamu dan anak-anak kamu saja. Gembala sidang saya pernah kirim makanan, tetapi suami saya membuang makanan tersebut. Padahal untuk mencari makan, buat sendiri sudah tidak mampu. Terima kasih, Pak. Mohon pencerahannya. Ya, suamimu itu memang sakit, benar-benar sakit jiwanya. Sudah miskin, tidak tahu diri, lalu masih hidup dalam dosa. Jalan yang terbaik, kamu diam saja, kamu usaha untuk anak-anakmu yang sekolah, yang masih jadi tanggunganmu 2 orang itu. Oke, Tuhan berkati. Kasihan kamu. Tapi Tuhan pasti bela kamu selama kamu terus dekat dengan Tuhan. Oke. Seorang pria usia 20 tahun, status belum menikah, tinggal di Jawa Barat. Salam Pak Eras, saya mau bertanya, jika Yesus berperan sebagai eksekutor dalam karya keselamatan orang percaya, apakah Yesus hanya sekedar pelaksana tugas keselamatan saja dalam mengerjakan karya keselamatan? Ya kalau dalam tugas karya keselamatan hanya itu yang dia lakukan. Tapi jangan lupa, seluruh kehidupan Yesus itu kehidupan yang harus kita kenali, sebab kita harus meneladani dan mencontoh kehidupannya. Hanya dia satu-satunya juru selamat dunia, dan hanya dia satu-satunya yang pertama kali berhasil menjadi manusia yang sempurna, menjadi man of God, manusia Allah yang serupa, yang segambar serupa dengan Allah Bapa. Oke, terakhir. Seorang pria usia 52 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Tengah. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang diberkati Tuhan Yesus. Saya pecandu Abam dan selalu menantikan kehadirannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Jika kita bertobat, yang diampuni oleh Tuhan apakah perbuatan atau dosanya? Nah, ini harus mengerti apa yang dimaksud dengan pengampunan. Pengampunan itu artinya Tuhan tidak lagi melihat atau memandang kesalahan itu. Jadi Tuhan menganggap itu sudah tidak pernah ada. Itu pengampunan. Jadi apanya yang diampuni, perbuatan atau orangnya? Dua-duanya. Perbuatannya dilupakan, orangnya diterima. Gitu. Terus. Menurut saya, yang diampuni hanya perbuatannya. Konsekuensi atau dosa dari perbuatannya akan tetap melekat sampai kita mati. Kalau Tuhan mengampuni, Tuhan itu melupakan. Tapi akibat dosa itu tentu menjadi kebiasaan.
menjadi habit, menjadi catatan di dalam dagingnya yang berpotensi untuk diulang. Maka Tuhan memimpin dia walaupun kita berkeadaan sebagai seorang yang berkodrat dosa dan berpotensi berbuat dosa. Tuhan menerima kita dan mau mendidik kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Oke. Apakah betul di luar pengikut Kristus, agama lain ada keselamatan? Tidak ada keselamatan seperti yang kita miliki. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, artinya yang pertama, Yesus mati untuk semua manusia termasuk untuk orang Kristen. Yang kedua, orang Kristenlah yang dipilih untuk menjadi manusia yang menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Memiliki moralitas kesucian Allah sempurna seperti Bapa. Yang ketiga, orang-orang yang di luar Kristen memang tidak terpilih. Tapi mereka bukan kemudian dikhususkan masuk neraka. Mereka dihakimi menurut perbuatan masih bisa masuk dunia akan datang kalau mereka mengasihi samanya seperti dirinya sendiri. Ya, pertanyaan ini mestinya dijawab dalam satu sesi, tapi cukup hanya beberapa menit. Jika masih belum puas, bisa ditanyakan lagi nanti ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode 1112.